Selamat pagi semuanya kepada mahasiswa Computer Vision dan juga peserta yang lain ya, karena kebetulan ada beberapa peserta yang dari luar Fasilkom. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Bunia yang sudah hadir dan juga terutama ke Mas Abi ya. Ini kebetulan juga dulu kuliah di Fasilkom ya, angkatan 2000 berapa Abi? 2008. 2008 ya, 2008. Itu juga dulu satu lab ya dengan di labnya Prof. Wisnu sekarang. Jadi secara umum ya mungkin saya bacakan aja ya. Jadi di lulus dari Fasilkom itu tahun angkatan 2008 ya, lalu lulus tahun 2000 sebentar 2012 ya, lalu 2012 lalu kemudian sempat menjadi asisten riset di lab Prof. Wisnu ya selama beberapa tahun, lalu kemudian lulus mendapatkan Master of Science in Informatics ya dari the University of Edinburgh di Scotland, United Kingdom dari tahun 2015 sampai tahun 2016. Lalu kemudian melanjutkan PhD ya di Max Planck Institute for Informatics di Saarland University, Jerman. Mulai tahun 2018 lalu kemudian baru lulus tahun 2023 kemarin dengan advisernya itu Profesor Christian Theobald. Jadi memang Abi ini topik PhD-nya itu mengenai computer graphics ya. Sebenarnya lebih visual computing ya. Visual Iya. computing, makanya kita coba hadirkan Mas Abi untuk memberikan sudut pandang lain ya, karena computer vision itu juga bisa kemudian digunakan untuk eh, melakukan visual computing, terutama untuk computer graphics. Baik, supaya tidak terlalu lama ya, karena waktunya juga cukup terbatas, saya serahkan ke Mas Abi untuk memulai presentasinya. Silakan, Mas Abi. Iya. Terima kasih Pak Febrian dan Bu Laksmita atas introduction-nya. Uh, Seperti yang sudah mungkin dijelaskan juga mungkin di pengumuman sebelumnya ya, uh, uh, bahwa pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba berbagi sedikit pengalaman saya sebagai peneliti di bidang visual computing. Dan untuk kuliah ini saya ingin membawakan topik dengan tema Computer Vision for Computer Graphics, yang mana menurut saya intersection antara kedua bidang ini cukup menarik karena dapat menghasilkan beberapa aplikasi dan teknik-teknik penelitian yang menarik yang mungkin dapat menginspirasi teman-teman yang sedang mengikuti kelas Computer Vision ini untuk menjadi peneliti dan melanjutkan studinya mungkin di topik-topik yang menarik di bidang visual computing di kemudian harinya. Mungkin tadi sudah diperkenalkan juga sebelumnya sama Pak Mian ya. Coba dari saya sendiri sedikit introduction dari saya. Saat ini saya bekerja sebagai independent researcher yang disupport oleh Max Planck Institute for Informatics, lebih tepatnya di bawah Departemen Visual Computing and AI. Dan fokus riset saya terutama berkaitan dengan data-driven methods for character animation, 3D human motion capture, dan motion synthesis. Jadi walaupun saya berada di bidang visual computing, tapi visual computing itu sendiri sangat besar ya topiknya. Jadi dapat dipecah menjadi beberapa subtopik yang berbeda. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti sempat bergabung dengan suatu lab computer vision atau visual computing lab, biasanya mahasiswa-mahasiswa S3-nya akan dibagi ke beberapa topik-topik khusus dan masing-masing orang-orangnya juga bakal di-assign dengan topik-topik yang berbeda-beda. Jadi komputer grafik dan komputer vision itu lumayan besar ya. Jadi kalau misalkan untuk komputer grafik, mungkin ada satu orang yang bakal mengerjakan sisi geometrinya, dan ada mahasiswa lain yang akan mengerjakan topik mengenai illumination atau inverse rendering, dan kebetulan topik saya itu sebenarnya lebih cocok untuk animation sama karakter dan motion synthesis. Namun karena eh, kuliah yang di Ampus sekarang ini adalah tentang computer vision dan tema yang dibahas sebelumnya oleh Pak Febrian itu mengenai multi-view system, saya akan mencoba menjelaskan sedikit perspektif yang saya ketahui mengenai
teknik-teknik komputer grafik computer vision for computer grafik yang mungkin lebih relevan dengan materi yang sudah diajarkan di kelas ini sebelumnya ya. Jadi saya akan lebih membahas tentang dari sisi appearance dibandingkan dari sisi animation dari visual computing itu sendiri. Dan untuk memulai presentasi hari ini, saya akan membuka dengan slide berikut. Jadi ini ada sebuah foto mobil Jeep dan pertanyaan bagi teman-teman adalah apakah foto ini diambil menggunakan kamera ataukah ini merupakan hasil rendering dari 3D artist? Dan kalau dilihat dari judulnya mungkin teman-teman sudah bisa melihat bahwa ini adalah pertanyaan jebakan gitu ya. Jadi ini adalah state of the art atau uh, hasil yang dapat contoh rendering yang sudah dapat dihasilkan oleh teknik-teknik komputer grafik yang berkembang belakangan. Jadi komputer grafik sekarang sudah berkembang dengan sangat pesat dan kita sudah bisa menghasilkan rendering dengan kualitas yang sangat fotorealistik dan terlihat sangat realistis dan sangat sulit dibedakan dengan fotografi pada umumnya gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa memang komputer grafik sudah berkembang dengan begitu pesatnya. Ya, dan banyak contoh-contoh lain yang dapat kita temukan di internet, yang mana kita dapat melihat bahwa saat ini kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh gitu ya, dengan skilled artist, kita sudah bisa menghasilkan gambar-gambar yang sangat fotorealistik, walaupun sebenarnya semua yang ditampilkan di layar itu merupakan hasil rendering dari 3D artist saja gitu. Jadi, tapi kalau kita bahas lebih lanjut, walaupun progresnya sudah sangat jauh di bidang komputer grafik, kalau kita lihat lebih detail secara terperinci bagaimana artis menghasilkan gambar-gambar seperti ini, kita bakalan sadar bahwa proses untuk membuat gambar-gambar seperti ini pun sebenarnya merupakan task yang lumayan tedious ya, membutuhkan skill yang cukup mendalam dan pengetahuan yang cukup tinggi mengenai komputer grafik dan membutuhkan resource serta waktu yang cukup lama untuk menghasilkan hasil yang terlihat sangat fotorealistik dan dapat terlihat indistinguishable dengan foto natural gitu ya. Namun kita sebagai peneliti di bidang ilmu komputer tentu saja ingin mengembangkan berbagai metode yang dapat menghasilkan hal serupa namun dengan resources yang jauh lebih sedikit dan tentu saja ini dapat dicapai dengan mengembangkan teknologi-teknologi dan algoritma-algoritma baru, terutama dengan menggunakan teknik-teknik computer vision yang mungkin teman-teman sudah belajar sedikit di kuliah ini, yang nantinya dapat digunakan untuk menghasilkan aset-aset tiga dimensi untuk aplikasi-aplikasi komputer grafik. Dan kalau kita berbicara tentang demand komputer grafik sendiri, tentu saja mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan berbagai jenis aplikasi yang membutuhkan komputer grafik di dunia nyata. Dan contoh yang paling umum yang mungkin teman-teman familiar adalah 3D animated video games gitu ya, terutama untuk video games yang level AAA. Saat ini kualitas renderingnya juga sudah sangat convincing dan terlihat sangat fotorealistis seperti di cuplikan ini adalah GTA 6. Kualitas renderingnya sudah sangat advance, namun kalau kita telah lebih lanjut, kita juga bakal menyadari bahwa cost untuk menghasilkan rendering dengan kualitas yang setinggi ini juga teramat sangat mahal. Dan kita sebagai peneliti di bidang visual computing tentu saja tertarik untuk melakukan hal yang sama, namun mungkin kita tertarik untuk mengembangkan metode-metode yang dapat digunakan untuk mereduce cost untuk menghasilkan hasil yang sama gitu ya. Begitu juga dengan aplikasi-aplikasi lain yang berkaitan dengan computer graphics yang umum yang kita ketahui. Contoh lain yang biasa kita temukan adalah penggunaan teknologi computer graphics untuk animated films ya. Dan contoh klasiknya adalah di sini adalah Lord of the Rings yang merupakan salah satu film pertama yang menggunakan teknik-teknik computer graphics yang mana di contoh klip ini menggunakan teknik performance capture untuk mentransfer ekspresi wajah dari aktor yang kemudian digunakan untuk
menggerakkan karakter 3 dimensi, dan kemudian renderingnya pun dapat terlihat sangat fotorealistis dan menginspirasi film-film uh, berbasiskan fantasi untuk generasi-generasi selanjutnya gitu ya. Jadi penggunaan komputer grafik sendiri sangat prevalen, namun lagi-lagi kendala terbesar dari teknologi-teknologi komputer grafik yang ada selama ini, terutama untuk video games dan uh, featured movies gitu ya. Itu cost yang digunakan itu biasanya sangat tinggi, dan harapan kita adalah bagaimana caranya untuk menggunakan teknik-teknik yang menggunakan ya, handheld cameras atau uh, consumer based device, sehingga dapat menghasilkan teknik-teknik yang dapat menghasilkan kualitas uh, komputer grafik dengan kualitas yang setara gitu ya. Dan uh, berbicara tentang demand lain mengenai komputer grafik, uh, beberapa ya apa uh, salah satu yang sedang naik daun saat ini juga adalah teknologi mengenai metaverse gitu ya. Yang walaupun sudah digembar-gemborkan untuk dalam beberapa tahun belakangan oleh Facebook dan Meta, namun teknologinya belum benar-benar take off. Namun kalau kita melihat dari sisi teknologinya, ada banyak teknik-teknik menarik yang bisa kita adaptasi dan kita pelajari, yang ya harapannya di masa yang akan datang akan menghasilkan platform sosial media di mana kita dapat berinteraksi secara sosial di dunia virtual dengan ya kualitas eh, grafik yang jauh lebih mumpuni dari apa yang sudah ada saat ini gitu. Dan kalau kita bicara tentang computer graphics dan computer vision, uh, itu sebenarnya kita dapat melihat mereka sebagai dua sisi dari dari koin yang sama gitu ya. Uh, jadi kalau kita melihat bagaimana komputer merender suatu objek, sebenarnya kita dapat melihat ini dari dua komponen uh, utama. Jadi kalau kita ingin merender sesuatu, dua elemen utama itu biasanya adalah terdiri dari dari geometri dari objek itu sendiri, dan kemudian dari perceiving system yang kita miliki gitu ya. Jadi bagaimana caranya komputer mempersif suatu informasi? Biasanya yang pertama kita butuhkan adalah objek itu sendiri, dan kemudian agar informasi dari geometri tersebut dapat dipersif oleh uh, perceiving system kita seperti kamera atau mata, yang perlu kita hadirkan pertama kali adalah lighting. Ya, kita perlu pertama menyinari objek tersebut dengan pencahayaan yang tepat, dan kemudian dari pencahayaan tersebut akan dipantulkan ke uh, screen ya, 2 dimensi kita, sehingga akhirnya dapat dipersif oleh mata. Dan pipeline seperti inilah yang kita sebut sebagai pipeline dari komputer grafik gitu ya. Jadi untuk menghasilkan suatu uh, appearance di komputer graphics, yang kita butuhkan biasanya terdiri dari 3 elemen utama. Itu kita butuh geometri dari 3D objects-nya, kemudian kita membutuhkan iluminasinya, dan kemudian dari interaksi antara geometri dan iluminasi dari cahaya tersebut, kita perlu memastikan bahwa ada reflectance atau pantulan cahaya yang kemudian akan ditangkap oleh citra, yang kemudian dapat diinterpretasikan sebagai gambar. Sedangkan yang teman-teman pelajari selama ini di kelas computer vision adalah inverse dari computer graphics ini sendiri, yang mana yang kita berikan itu biasanya adalah image dari suatu scene ya. Dan kemudian tugas kita sebagai peneliti di computer vision adalah bagaimana caranya menginterpretasikan elemen-elemen dari komputer grafik itu dengan menggunakan teknik-teknik di computer vision untuk menangkap geometrinya, iluminasi, serta reflectance gitu. Dan kalau kita menelaah lebih lanjut antara koneksi komputer grafik dan computer vision, itu dapat dijelaskan dalam diagram berikut, di mana di satu sisi kita punya informasi-informasi yang disediakan oleh metode-metode oleh computer vision. Biasanya input yang kita proses itu adalah dapat berupa gambar, video, ataupun sensor. Dan tugas dari teknik-teknik computer vision adalah untuk merekonstruksi ulang informasi 3 dimensi yang terdapat pada gambar yang sudah disediakan tersebut.
Dan tugas kita sebagai peneliti di computer vision adalah untuk mengekstrak geometri dari objek yang tersedia di gambar, iluminasinya, reflectance-nya, motion-nya, ataupun konten-konten lain yang berkaitan dengan informasi 3 dimensi yang ada di citra tersebut. Sedangkan untuk dari sisi komputer grafiknya sendiri, eh, tugas kita adalah bagaimana cara menggunakan geometri yang sudah disediakan dan iluminasi serta reflectance untuk kemudian menghasilkan citra yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh artis komputer grafik itu sendiri. Dan untuk menghasilkan gambar yang lebih bagus, untuk teknik-teknik yang state of the art, untuk menggabungkan kedua bidang ini biasanya membutuhkan teknik dari machine learning untuk memastikan bahwa jika ada gap-gap informasi yang hilang, maka dapat digunakan ya neural network untuk filling the gaps, sehingga alur informasinya dapat memastikan renderingnya memiliki kualitas yang fotorealistik pada contohnya. Dan jika kita mengaitkan ini dengan mungkin kita kaitkan dengan kuliah multi camera vision system kelas di beberapa minggu yang lalu yang mungkin diampu oleh Pak Febrian. Kunci dari penggunaan teknik computer vision untuk menghasilkan geometri itu adalah menggunakan multiple source images ya. Jadi ide utamanya adalah dengan menggunakan triangulasi, dengan menggunakan banyak images, dan kemudian kita bisa menggunakan stereo based system untuk kemudian men-trace back asal dari sinar dari suatu objek sehingga kita dapat menentukan lokasi dari titik-titik objek tersebut di dunia 3 dimensi. Ini adalah contoh 3D reconstruction yang ya kita gunakan dengan teknik structure from motion dan multi-view stereo gitu ya. Jadi dari berbagai jenis foto yang kita koleksi di sini contohnya foto Dubrovnik gitu ya. Dari berbagai koleksi foto-foto yang sudah tersedia di internet yang dapat kita koleksi, kita dapat menggunakan teknik-teknik seperti structure from motion untuk melakukan berbagai jenis triangulasi dan mengekstrak fitur-fitur dari foto-foto tersebut sehingga kita dapat menentukan lokasi dari objek yang kita target itu dalam bentuk 3 dimensi. Dan konsep triangulasi ini mungkin juga sudah dibahas di kelas sebelumnya ya. Jadi yang diperlukan untuk triangulasi objek itu setidaknya kita butuh 2 gambar. Dan dari 2 gambar tersebut kita jika kita mengasumsikan kalau kita sudah mengetahui koordinat dari kamera dari masing-masing gambar tersebut, maka kita dapat menurunkan dengan menggunakan stereo system, kita dapat menurunkan lokasi dari titik-titik 3 dimensi objek tersebut. Dan ini adalah kunci untuk bisa merekonstruksi ulang objek 3 dimensi dari kumpulan gambar-gambar 2 dimensi. Dan ide ini dapat kita extend untuk scene-scene yang jauh lebih besar ya. Jadi kalau misalkan dari 2 gambar biasanya kita dapat triangulasi objek yang terlihat sederhana, tapi kalau untuk menghasilkan objek dalam bentuk 3 dimensi biasanya kita membutuhkan gambar dari berbagai sisi yang kemudian kita gunakan untuk mengekstrak struktur dari gambar-gambar tersebut. Jadi contoh yang paling umum yang sering digunakan untuk melakukan triangulasi dari objek 3 dimensi dengan menggunakan images itu terdiri dari beberapa tahap dan teknik standar yang digunakan saat ini itu biasa dikenal sebagai call map ya. Jadi yang kita perlukan pertama kali itu adalah kumpulan gambar-gambar dari objek yang ingin kita rekonstruksi ulang. Dan tahap pertama yang kita perlu proses itu adalah melakukan correspondence search, yang mana di tahap yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu untuk melakukan ekstraksi fitur dari masing-masing gambar untuk objek-objek tersebut. Dan ekstraksi fitur ini biasanya kita menggunakan shift atau hawk features.
Dan kemudian dari fitur-fitur tersebut kita perlu memastikan bahwa fitur antara satu gambar dengan gambar yang lainnya itu dapat kita lakukan korespondensi dengan melakukan feature matching. Seperti contohnya pada gambar berikut. Jadi untuk di sini contohnya Katedral Notre Dame ya. Jadi setelah menentukan key features dari objek-objek tersebut dengan menggunakan shift, kita kemudian melakukan korespondensi dan kemudian melakukan matching untuk memastikan bahwa dua fitur dari dua gambar tersebut merupakan fitur dari objek yang sama. Dan kemudian setelah kita memverifikasi geometri dari objek tersebut, langkah berikut yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa kita dapat melakukan triangulasi dan kemudian melakukan bundle adjustment. Dan ide dari bundle adjustment adalah untuk memastikan kalau kita dapat memprediksi kalibrasi dari kamera dari setiap gambar yang kita sediakan sebagai input tersebut, sekaligus mengoptimalisasi posisi dari 3D objek yang kita ingin rekonstruksi. Jadi ide utamanya adalah kita dari berbagai jenis informasi gambar-gambar yang sudah kita sediakan, kita melakukan non-linear optimization untuk memastikan kita dapat memprediksi extrinsic dan extrinsic parameter dari kamera dari masing-masing image, dan kemudian secara bersamaan kita juga melakukan optimalisasi untuk memastikan bahwa lokasi dari titik 3 dimensi itu adalah konsisten antara satu gambar dengan gambar yang lainnya. Dan setelah bundle adjustment dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah kita dapat memastikan bahwa point cloud-nya itu dapat direkonstruksi ulang dalam bentuk 3 dimensi. Dan inilah contoh hasil dari rekonstruksi ulang menggunakan structure from motion menggunakan call map yang digabungkan dengan multiview stereo. Jadi kalau dari rendering yang kita bisa lihat di gambar ini, sebenarnya inputnya cuma kumpulan dari gambar-gambar 2 dimensi ya. Kemudian titik-titik dari gambar-gambar 2 dimensi tersebut fiturnya kita ekstrak, kemudian kita lakukan triangulasi sehingga dapat menghasilkan geometri seperti yang ada di gambar ini. Namun kalau teman-teman lihat kualitas dari renderingnya sendiri masih banyak gaps and holes gitu ya. Dan tentu saja ini kalau geometri seperti ini tidak cukup untuk digunakan untuk aplikasi-aplikasi komputer grafik dengan kualitas rendering yang bagus gitu ya. Karena bisa saja mesh-nya memiliki banyak holes, dan untuk filling the gap-nya biasanya kita memerlukan jumlah sampel gambar yang jauh lebih banyak. Dan pertanyaan yang sering diajukan adalah bagaimana sih caranya kita memastikan bahwa rekonstruksi ini dapat menghasilkan 3D objek yang jauh lebih bagus tanpa menggunakan jumlah gambar yang terlalu banyak gitu. Jadi salah satu metode yang belakangan dikembangkan adalah dengan menggunakan teknik yang menggabungkan triangulasi klasik seperti call map dengan metode-metode neural network, dan state of the art method yang kita gunakan belakangan itu dikenal dengan NeRF atau Neural Radiance Field, dan ini adalah contoh-contoh dari hasil rendering yang dapat dihasilkan oleh teknik Neural Radiance Field tersebut. Jadi kalau kita bandingkan dengan multiview stereo yang barusan kita lihat, hasil dari rekonstruksinya biasanya jauh lebih dense, dan key insight dari menghasilkan 3D object dengan kualitas rendering seperti ini itu adalah dengan menggunakan neural network yang menerima input direction dari kameranya, dan kemudian kita merepresentasikan objek tersebut sebagai point cloud gitu ya, sebagai point cloud, dan kemudian ide utamanya adalah dengan melakukan ray tracing dari setiap kamera, dan kemudian harapannya adalah
dari setiap array yang kita tembakkan ke layar tersebut, kita akan memprediksi warna dari setiap titik di point cloud yang sudah kita miliki. Jadi tugas kita adalah dari multi-view images yang kita miliki, yang perlu kita sediakan adalah kita perlu memastikan bahwa neural network kita dapat memprediksi warna dari setiap titik di point cloud yang kita miliki, dan neural network yang perlu kita gunakan itu membutuhkan 5 input, yaitu spatial location dari kameranya, serta viewing direction, dan kemudian tugas dari neural network tersebut adalah untuk memastikan kita dapat memprediksi output dari warna serta densitas dari setiap titik yang ada di gambar tersebut. Dan apabila ini kita optimalisasi menggunakan gradient descent menggunakan neural network, kita dapat melakukan triangulasi yang mana point cloud tersebut nantinya akan memastikan bahwa warna dari setiap titik di 3 dimensi itu bisa menjadi konsisten, sehingga terbentuk objek 3 dimensi yang warnanya akan sesuai dengan objek 3 dimensi yang ditangkap oleh gambar-gambar yang sudah disediakan dari multi-view yang sudah kita sediakan sebagai input tersebut. Dan optimalisasinya menggunakan volume rendering loss biasanya. Jadi kita harus memastikan bahwa warna dari array dari satu gambar dengan satu gambar yang lain konsisten, dan dengan menggunakan optimalisasi menggunakan mean squared error, itu akan menghasilkan warna yang sesuai dengan apa yang kita harapkan di objek tersebut. Ya, ini adalah contoh-contoh dari hasil yang dia peroleh dengan menggunakan neural radiance field. Jadi walaupun ini terlihat seperti video 360 view, tapi input dari gambar-gambar ini adalah sparse images gitu ya. Jadi sparse images seperti contoh di Colmap tadi. Jadi kita punya banyak koleksi gambar-gambar. Namun karena kita merepresentasikan objek tersebut sebagai point cloud, yang kemudian warna dari setiap point cloud itu diprediksi oleh neural network, kita dapat fill in the gaps dengan menggunakan teknik neural radiance field ini. Dan neural radiance field ini juga memiliki banyak turunan ya. Jadi ada banyak riset-riset turunan yang sudah dihasilkan dari lines of work ini. Salah satu output yang state of the art itu dikenal dengan ZipNerve dengan kualitas rendering yang sudah terlihat seperti video gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan merupakan video dari orang berjalan mengelilingi satu ruangan, tapi ini adalah hasil rekonstruksi 3 dimensi dari kumpulan sparse view images yang kemudian direkonstruksi ulang menggunakan teknik neural radiance field untuk menghasilkan geometri 3 dimensi yang terlihat sangat fotorealistik. Dan ya turunan lainnya dari NERV itu contohnya adalah ya kalau misalkan kita menggunakan NERV gitu ya, kita membutuhkan banyak gambar dari multi-view, dan kemudian tentu saja untuk beberapa kasus kita cuma memiliki satu view saja, namun kita masih tertarik untuk menghasilkan 3D reconstruction dari objek tersebut. Dan kita juga bisa menggunakan neural network dengan convolutional neural network yang sudah di-train dengan prior dengan objek-objek tertentu untuk menghasilkan 3 dimensi seperti yang kita dapat lihat di video ini. Jadi idenya adalah dengan menggunakan encoder menggunakan CNN, dan dari input encoder CNN, dan kemudian jika diberikan dengan tambahan input view dari objek yang kita targetkan, kita bisa melatih NERV tersebut sehingga kita dapat menghasilkan 3D objek serupa, namun dengan jumlah gambar yang jauh lebih sedikit. Dan ya NERV sendiri sudah berkembang pesat gitu ya. Jadi kalau kita gabungkan dengan recent diffusion based model, atau kalau misalkan teman-teman familiar dengan text to
image model seperti DALL-E atau DALL-E 2 gitu ya. Ya, teknik-teknik tersebut dapat juga digabungkan dengan NeRF. Dengan menggunakan diffusion model, kita juga bisa mengaitkan teknik-teknik NeRF untuk menghasilkan 3D rendering dengan menggunakan teks sebagai input gitu ya. Jadi contohnya kalau misalkan kita memiliki prompt integrate wooden carving of a squirrel, nantinya dengan menggunakan teknik triangulasi menggunakan NeRF akan menghasilkan gambar seperti squirrel yang ada seperti ini contohnya. Dan tentu saja NeRF bukanlah satu-satunya metode uh, neural based model untuk menghasilkan 3D view synthesis. Beberapa teknik yang belakangan berkembang yang dapat digunakan untuk melakukan 3D reconstruction yang terlihat fotorealistik antara lainnya adalah dengan menggunakan Gaussian splatting. Ya, mungkin saya mainkan dulu videonya. Ya, lagi-lagi ini bukanlah video dari rekaman langsung dari scene ini ya. Jadi ini direkonstruksi ulang dari kumpulan dari sparse videos, dari sparse images yang kemudian direkonstruksi menggunakan teknik yang dikenal sebagai Gaussian splatting untuk menghasilkan rekonstruksi dari scene ini secara 3 dimensi. Dan di sini tekniknya sedikit berbeda dengan NeRF, yang mana ide dasar dari Gaussian splatting adalah diberikan kumpulan gambar-gambar yang sparse dari multiview. Yang perlu kita lakukan adalah kita merepresentasikan setiap objek yang ada di 3 dimensi tersebut sebagai 3D Gaussian, yang mana 3D Gaussian itu kemudian kita parameterisasi berdasarkan densitas, warna, dan ukuran. Dan menggunakan apabila kita proyeksi ulang ke image yang lain, kita dapat mengadjust dan menggunakan gradient descent apakah warna dari 3D Gaussian tersebut sudah sesuai dengan reproyeksi dari gambar dari sudut yang lain atau belum gitu ya. Dan ya berbeda dengan neural radiance field, di sini yang kita butuhkan adalah bagaimana cara mengoptimalisasi 3D Gaussian ini sehingga densitas serta warnanya dapat menyesuaikan dengan 3D objek yang ingin kita representasikan berdasarkan kumpulan dari gambar-gambar 2D yang kita gunakan sebagai input tersebut. Dan ya sama halnya dengan Dream Fusion yang barusan kita lihat tadi, kita juga bisa menggabungkan teknik-teknik seperti Gaussian splatting dengan teknik-teknik text to image model yang jika image-nya kita replace dengan 3D object seperti Gaussian splatting, kita juga bisa menghasilkan animated feature film seperti ini, yang mana kita bisa memprompt seperti contohnya raccoon yang sedang bermain gitar atau unicorn yang sedang berlari gitu ya. Dan tapi pada dasarnya teknik-teknik ini menggunakan teknologi yang sama, yang mana kita mencoba melakukan mapping antara teks dengan 4D objects, yang mana setelah Gaussian splatting itu dihasilkan menggunakan triangulasi dari sudut beberapa kamera yang sudah kita miliki, kemudian dianimasikan dengan ya beberapa supervisi contoh-contoh gambar yang dikenal oleh pre-trained model dari text to motion yang ya sudah mengenal beberapa semantik dari gerakan-gerakan pada contohnya. Dan ya kita sudah membahas beberapa metode untuk melakukan 3D reconstruction ya, tapi semuanya itu semua metode yang kita bahas sejauh ini adalah objek-objek rigid. Dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita melakukan kontrol terhadap objek-objek non-rigid gitu ya. Jadi contohnya apabila kita ingin melakukan estimasi terhadap wajah ataupun badan 3 dimensi dan kemudian kita ingin melakukan face reenactment, ya teknik yang paling umum yang kita gunakan di dunia visual computing adalah dengan menggunakan
morphable body model. Jadi contohnya adalah dengan menggunakan 3D facial morphable model, yang mana kita mengoleksi beberapa ratus data dari database 3 dimensi dari scan wajah dari berbagai identitas dan berbagai ekspresi, yang kemudian kita disentangle dengan menggunakan teknik PCA, yang mana nantinya setelah model tersebut sudah dapat disentangle, maka setiap karakter dari wajah tersebut dapat kita parameterisasi dengan menggunakan slider gitu ya. Jadi misalkan kita dapat mengadjust ekspresi wajah seseorang dengan menggunakan satu parameter saja. Jadi parameternya bisa mengubah ekspresi wajah seseorang dari senang ke sedih atau dari tertawa ke menangis gitu ya. Jadi teknik-teknik ini setelah modelnya kita reconstruct, kita kemudian dapat membandingkan template tersebut dengan target objek atau target gambar yang ingin kita reenact atau yang ingin kita kontrol. Sama halnya juga dengan 3D human body gitu ya. Jadi contoh yang sebagai gambaran mungkin untuk memperjelas apa yang saya maksud dengan disentangling morphable face model ini. Jadi kalau kita punya ratusan scan dari wajah manusia, tentu saja dari database-nya kita memiliki banyak shape, memiliki banyak identitas, kita memiliki banyak expression, kemudian ada banyak pose juga, serta appearance-nya juga bakal berbeda-beda dari skin tone serta skin color-nya. Dan dengan menggunakan teknik PCA standar, sebenarnya kita sudah bisa disentangle setiap karakter dari wajah ini. Dan ya seperti yang teman-teman bisa lihat, jadi setiap komponen dari ekspresi, shape, dan pose ini dapat kita disentangle dan kemudian kita tweak untuk kemudian dapat menghasilkan ekspresi wajah yang baru yang dapat kita animasikan atau bahkan kita kontrol dengan melakukan transfer dari ekspresi dari wajah orang lain contohnya. Jadi contoh yang paling umum itu adalah deepfakes gitu ya, teknik-teknik yang berkaitan dengan deepfakes. Jadi kalau kita sudah memiliki dua gambar dari dua identitas berbeda, kita bisa menggunakan 3D face morphable model untuk mendisentangle pose dari wajah tersebut, dari iluminasinya, ekspresi serta identitasnya. Dan hal yang sama juga kita lakukan dengan target wajah yang ingin kita reenact. Kita bisa mengekstrak pose dari wajah orang tersebut, iluminasinya serta ekspresinya, dan kemudian jika kita ingin melakukan reenactment, yang perlu kita lakukan adalah tinggal menggantikan ekspresi dari wajah yang satu ke wajah yang lain, dan kemudian kita melakukan compositing dengan menggunakan neural network based model untuk menghasilkan wajah yang dikontrol dengan ekspresi wajah orang lain gitu ya. Jadi contohnya dapat dilihat di video berikut. Jadi di sini contohnya kita dapat menggerakkan ekspresi dan gerakan wajah dari George W. Bush dari suatu source actor gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh yang dapat kita gunakan apabila kita menggunakan 3D visual model untuk melakukan facial reenactment. Dan jika kita menggunakan neural networks, ya hasil yang didapat juga bisa lebih menarik lagi. Jadi ya dengan menggunakan standar supervision gitu ya, kita bisa men-tweak ekspresi dan parameter-parameter lain dari wajah dengan simply men-tweak parameter-parameter dari 3D face model tersebut dan kemudian melakukan neural rendering sehingga menghasilkan pose, ekspresi, serta iluminasi yang sesuai dengan parameter yang sudah kita berikan. Dan going beyond, tadi kita sudah berbicara tentang teknik-teknik yang menggunakan 3D facial template. Namun belakangan juga kita memiliki dengan menggunakan teknik-teknik multiview stereo dan Gaussian splatting dan
neural radiance field, sekarang kita juga dapat meninggalkan teknik-teknik template based model tersebut untuk menghasilkan uh, fotorealistic virtual avatar seperti yang ada di video ini. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat hasil dari kodek avatar ini ya. Jadi idenya sebenarnya cukup sederhana. Yang diperlukan ini sebenarnya cukup kita perlu high quality dataset dari target aktor yang ingin kita reenact. Kemudian kita perlu merepresentasikan karakter tersebut dengan representasi yang memiliki kualitas fotorealism yang tinggi seperti menggunakan NURF atau Gaussian spotting. Dan kemudian langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah dengan melakukan training simple supervision menggunakan neural network untuk melakukan pemetaan antara gerakan bibir dan eye gaze untuk kemudian melakukan kontrol terhadap full body reconstruction dari target avatar yang ingin kita reconstruct tersebut. Dan sama halnya dengan reenactment untuk wajah, kita juga bisa menggunakan teknik yang sama, menggunakan 3D body template untuk melakukan atau melakukan prediksi untuk 3D human bodies. Jadi contohnya apabila kita memiliki gambar yang memiliki yang mana terdapat karakter orang gitu ya, dan kemudian kita ingin melakukan pose estimation, yang kita lakukan adalah cukup dengan melakukan direct supervision dengan menggunakan large collection of data, yang kemudian kita mencoba melakukan mapping antara input RGB image yang mana di image tersebut ada karakter orang. Kemudian kita melakukan prediksi terhadap parameter dari 3D model dari 3D morphable human body model yang sudah kita miliki. Dan setelah supervisinya selesai di training, kita dapat melakukan rekonstruksi seperti yang ada di gambar ini gitu ya. Jadi tekniknya cukup simple. Yang penting kita punya 3D body modelnya yang bisa kita parameterisasi berdasarkan shape dan pose. Dan apabila kita cukup memiliki banyak cukup training data yang memap antara input gambar manusia dengan parameter dari human body ini, maka kita dapat merekonstruksi ulang pose serta shape dan appearance dari target karakter ini dengan menggunakan neural network dengan teknik standar direct regression menggunakan deep learning. Dan ya, jadi mungkin dari apa yang kita dapat simpulkan dari pembahasan singkat ini ya. Jadi kita telah membahas beberapa teknik-teknik computer vision yang dapat kita gunakan untuk memproduce 3D objects yang dapat digunakan untuk downstream computer graphic applications, dan untuk mengenhance kualitas dari kualitas dari 3D graphical objects tersebut, kita dapat menggunakan teknik-teknik machine learning yang kemudian dapat digunakan untuk mengenhance quality dari 3D reconstruction dari objek-objek tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.